Hai, kembali lagi bersama saya Dr. Elita Margareta dari IDS Med Solution Plus. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview vaksin COVID-19 yang sudah dan akan beredar di Indonesia. Meskipun pandemi COVID-19 belum usai sampai saat ini, harapan mengenai kembalinya kehidupan ke situasi normal kian meningkat mengingat program vaksinasi sudah mulai berjalan. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 Menkes 12758/2020 telah ditetapkan sejumlah vaksin COVID-19 yang akan beredar di Indonesia. 8 vaksin tersebut adalah Sinovac, Bio Farma, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Novavax, dan vaksin Nusantara. Proses pembuatan vaksin tidaklah mudah. Biasanya membutuhkan penelitian dan pengujian bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai fase klinik. Namun, kondisi pandemi COVID-19 menjadikan para ilmuwan harus berpikir keras dan berlomba-lomba supaya mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan vaksin yang aman dan efektif. Selain upaya dari para ilmuwan, badan terkait seperti BPOM memberikan fleksibilitas penerbitan izin edar vaksin COVID-19 melalui simplifikasi prosedur dan persyaratan tanpa mengabaikan aspek keselamatan manusia dan kualitas vaksin. Dalam hal ini, izin dikeluarkan dalam bentuk perizinan penggunaan vaksin dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA. Syarat pemberian EUA adalah vaksin harus memiliki data uji klinis vaksin fase 1 dan uji klinis fase 2 secara lengkap, serta data analisis interim uji klinis fase 3 untuk menunjukkan khasiat dan keamanan. Prosedur EUA ini mengacu pada pedoman persetujuan emergensi dari WHO, FDA, dan EMA. Menurut Center for Disease Control and Prevention, ada 6 tahap yang harus dilalui untuk membuat sebuah vaksin pada umumnya, yaitu yang pertama adalah tahap eksplorasi, yang kedua, tahap praklinis, yang ketiga, perkembangan klinis, yang keempat, tinjauan peraturan dan persetujuan, yang kelima, manufaktur, dan yang terakhir adalah kontrol kualitas. Uji klinis fase 1, 2, dan 3 merupakan bagian dari tahap perkembangan klinis. Pada uji klinis fase 1 atau safety trials, para ilmuwan memberikan vaksin kepada sejumlah kecil orang untuk menguji keamanan dan dosis, serta untuk memastikan bahwa fungsi dalam vaksin tersebut merangsang sistem kekebalan. Pada uji klinis fase 2 atau expanded trials, ilmuwan memberikan vaksin pada ratusan orang yang dibagi menjadi beberapa kelompok seperti anak-anak dan orang tua. Tujuan untuk melihat apakah vaksin bekerja berbeda pada tubuh mereka. Uji coba ini selanjutnya menguji keamanan vaksin dan kemampuan untuk merangsang pada sistem kekebalan. Pada uji klinis fase 3 atau efficacy trial, dilakukan dengan memberikan vaksin pada ribuan orang dan menunggu untuk melihat beberapa banyak yang terinfeksi dibanding dengan sukarelawan yang menerima placebo. Uji coba ini dapat menentukan apakah vaksin melindungi tubuh dari virus corona, serta dapat mengungkapkan bukti efek samping yang relatif jarang dan mungkin terlewatkan dalam penelitian sebelumnya. Terkait uji klinis fase 3, FDA dan WHO sempat memberikan pernyataan bahwa vaksin virus corona harus melindungi setidaknya 50% orang yang divaksinasi agar dianggap efektif. Seberapa besar kontribusi perlindungan vaksin dapat diketahui dari efektivitas dan efikasi vaksin. Kedua hal ini terlihat sama, tapi memiliki cara perhitungan yang sangat berbeda. Efikasi vaksin dihitung dengan cara membandingkan tingkat penurunan penyakit antara kelompok yang sudah divaksinasi dengan kelompok yang tidak divaksinasi pada uji klinis, dan dengan kata lain, efikasi vaksin didapatkan dari suatu tahapan uji klinis terkontrol. Hal ini berbeda dengan efektivitas vaksin, yang diukur setelah vaksin diberikan izin penggunaan dan digunakan oleh masyarakat luas. Jadi, pengukuran dilakukan pada kondisi real di lapangan. Meskipun berbeda cara penghitungannya, kedua perhitungan tersebut sama-sama penting dan digunakan untuk mengidentifikasi banyaknya orang yang terlindungi oleh vaksin. Di Indonesia sendiri,
BPOM merupakan badan pemerintah yang bertanggung jawab dalam proses pemberian izin edar vaksin COVID-19. BPOM terus melakukan pemantauan terhadap efek samping sampai 6 bulan pasca penyuntikan. Efek samping yang timbul dicatat dan dihitung angka kejadiannya. Jika ada efek samping serius yang dilaporkan, dilakukan evaluasi untuk menentukan kausalitas atau penyebabnya. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah suatu uji klinis dapat diteruskan atau dihentikan. Setelah serangkaian uji klinis, BPOM akan mengeluarkan EUA sebagai suatu syarat penggunaan vaksin di Indonesia kepada masyarakat lebih luas. Data uji yang digunakan untuk pengeluaran EUA berasal dari data interim analisis dengan periode pemantauan selama 3 bulan. Sambil berjalannya waktu, pemantauan terus dilanjutkan sampai 6 bulan sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, efikasi vaksin kemungkinan dapat berubah apabila selama sisa waktu analisa terjadi tendensi penurunan efikasi vaksin. Hal penting lainnya yang juga menjadi tanggung jawab BPOM adalah melakukan pengujian mutu vaksin dengan melakukan evaluasi terhadap data mutu vaksin yang mencakup pengawasan mulai dari bahan baku, proses pembuatan hingga produk jadi vaksin sesuai dengan standar penilaian vaksin yang berlaku secara internasional. Oke, sekarang waktunya kita membahas satu persatu vaksin COVID-19 yang pernah dipertimbangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Vaksin pertama yang akan saya bahas adalah vaksin Sinovac. Vaksin yang dikenal sebagai CoronaVac ini merupakan vaksin yang berasal dari Cina. Vaksin Sinovac telah melampaui standar minimal 50% yang ditetapkan oleh WHO dan FDA. Pada uji klinis di Indonesia, efikasi vaksin ini adalah 65,3%. Vaksin ini memiliki bahan dasar virus corona yang telah dimatikan. Dan vaksin Sinovac diberikan dalam 2 dosis dengan jarak 14 hari pada pasien berumur 18 hingga 59 tahun dan jarak 30 hari untuk pasien lansia. Vaksin ini juga dinilai aman, sebab efek samping yang biasanya muncul hanya bersifat ringan dan sementara. Misalnya, nyeri pada lokasi di penyuntikan, nyeri otot, dan sakit kepala. Efek samping yang paling banyak terjadi adalah nyeri di lokasi penyuntikan dan rata-rata hilang hanya dalam 3 hari. Vaksin kedua yang akan saya bahas adalah vaksin Oxford AstraZeneca. Vaksin yang dikenal sebagai AZD1222 merupakan vaksin yang berasal dari Inggris. Seperti halnya vaksin Sinovac, vaksin Oxford AstraZeneca juga telah melampaui standar minimal 50% yang ditetapkan oleh WHO dan FDA. Pada uji klinis di Indonesia, efikasi vaksin ini adalah 63,09%. Vaksin ini memiliki bahan dasar virus hasil rekayasa genetika dan diberikan untuk pasien berumur lebih dari 18 tahun. Vaksin ini diberikan dalam 2 dosis dengan jarak 4 hingga 12 minggu. Dalam uji klinisnya, sebagian besar efek samping vaksin hanya bersifat ringan hingga sedang dan bisa sembuh dalam hanya beberapa hari. Gejala yang banyak dialami yaitu sekitar lebih dari 10% adalah nyeri otot, kemerahan, gatal, bengkak, atau benjol di tempat suntikan, demam, lelah, menggigil, sakit kepala, mual, muntah, radang tenggorokan, flu, dan batuk. Sementara itu, gejala yang lebih jarang terjadi yaitu hanya kurang dari 1% adalah pusing, nafsu makan menurun, sakit perut, pembesaran kelenjar getah bening, keringat berlebihan, kulit gatal, dan muncul ruam. Vaksin ketiga yang akan saya bahas adalah vaksin Sinopharm. Vaksin yang dikenal sebagai BBIBP CORV merupakan vaksin yang berasal dari Cina. Seperti halnya kedua vaksin sebelumnya, vaksin Sinopharm juga telah melampaui standar minimal 50% yang ditetapkan oleh WHO dan FDA. Sampai saat ini, berdasarkan hasil uji klinis di Arab dan Cina, nilai efikasi vaksin ini diklaim di atas 70%. Vaksin ini memiliki bahan dasar virus corona yang dimatikan dan diberikan untuk pasien berumur 18 hingga 60 tahun dalam 2 dosis dengan jarak 21 hari. Vaksin ini direncanakan akan didistribusikan untuk program pembelian vaksin mandiri atau yang dikenal sebagai vaksin gotong royong.
Berdasarkan analisa data uji klinis tahap 2, efek samping vaksin Sinopharm masuk dalam kategori ringan sedang, tidak berbahaya, dan bisa pulih dengan cepat. Efek samping yang dapat terjadi setelah disuntik vaksin Sinopharm antara lain adalah nyeri dan kemerahan pada area yang disuntik, demam ringan, sakit kepala, dan rasa lelah. Vaksin selanjutnya yang akan saya bahas adalah vaksin Moderna. Vaksin yang dikenal sebagai mRNA 12U3 merupakan vaksin yang berasal dari Amerika Serikat. Vaksin Moderna juga telah melampaui standar minimal 50% yang ditetapkan oleh WHO dan FDA. Sampai saat ini, berdasarkan hasil uji klinis yang telah dilakukan sebelumnya, nilai efikasi vaksin ini diklaim di atas 90%. Vaksin ini memiliki bahan dasar messenger RNA. Vaksin ini dapat diberikan untuk pasien berumur 18 hingga 55 tahun dalam 2 dosis dengan jarak 28 hari. Seperti halnya vaksin Sinopharm, vaksin Moderna direncanakan akan didistribusikan untuk program pemberian vaksin mandiri atau yang dikenal sebagai vaksin gotong royong. Baik vaksin Sinopharm dan vaksin Moderna direncanakan akan didatangkan oleh Bio Farma dalam rangka mendukung program vaksinasi gotong royong. Pada uji klinis yang telah dilakukan, efek samping yang terjadi pada 50% peserta yang divaksinasi adalah kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, dan sendi. Namun, efek samping ini hilang paling lama setelah 2 hari saja. Selain itu, terdapat efek samping lain berupa nyeri di tempat suntikan, bengkak, kemerahan juga terjadi, tapi derajatnya ringan hingga sedang. Vaksin selanjutnya yang akan saya bahas adalah vaksin Pfizer-BioNTech. Vaksin yang dikenal sebagai BNT162b2 merupakan vaksin yang berasal dari Amerika Serikat. Vaksin Pfizer telah melampaui standar efikasi minimal 50% yang ditetapkan oleh WHO dan FDA. Berdasarkan uji klinis tahap 3 yang dilakukan di Amerika Serikat, Jerman, Turki, Afrika Selatan, Brasil, dan Argentina, nilai efikasi vaksin ini diklaim lebih dari 90%. Vaksin ini memiliki bahan dasar messenger RNA. Vaksin ini diberikan untuk pasien di atas 16 tahun hingga di atas 55 tahun dengan dosis pemberian sebanyak 2 dosis, 0,3 mili per dosis dengan jarak 3 minggu. Cara penyimpanan vaksin Pfizer berbeda dengan vaksin COVID yang lain karena harus disimpan dalam freezer dengan suhu yang sangat rendah yaitu kurang dari 70 derajat Celcius dan harus terhindar dari sinar matahari langsung. Hal ini merupakan tantangan dalam pengiriman ke berbagai negara termasuk Indonesia. Selain itu, menurut Direktur Utama Pfizer, Albert Bourla, dosis ketiga dan tahunan rutin pemberian vaksin Pfizer juga mungkin dibutuhkan untuk mempertahankan imunitas yang ada. Efek samping yang umum ditemukan saat pemberian vaksin Pfizer adalah nyeri kepala, rasa lelah, demam, nyeri otot dan sendi, mual, diare, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Vaksin selanjutnya yang akan saya bahas adalah vaksin Novavax. Vaksin yang dikenal sebagai NVX-CoV2372 merupakan vaksin yang berasal dari Amerika Serikat. Sama seperti vaksin keluaran Amerika Serikat yang lain, vaksin Novavax juga telah melampaui standar minimal 50% yang ditetapkan oleh WHO dan FDA. Menurut hasil uji klinis fase 3 di Inggris, efikasi vaksin ini mencapai lebih dari 80%. Bahan dasar yang digunakan adalah protein subunit. Protein subunit yang digunakan pada vaksin Novavax adalah protein yang dibuat khusus untuk meniru protein alami pada virus corona. CEO perusahaan Novavax, Stanley C., mengatakan bahwa vaksin Novavax siap digunakan pada Mei 2021 mendatang. Efek samping ringan yang umum ditemukan pada penggunaan vaksin ini adalah kemerahan, bengkak, nyeri pada tempat suntikan, demam, meriang, kelelahan, nyeri otot, mual muntah, dan sakit kepala. Vaksin selanjutnya yang akan saya bahas adalah vaksin merah putih. Vaksin merah putih merupakan vaksin yang dikembangkan di Indonesia oleh Universitas Erlangga bermitra dengan PT Biotis. Ketua BPOM,
Penny Lukito mengatakan bahwa vaksin merah putih saat ini sedang berlangsung di fase praklinis. Uji praklinis dilakukan pada hewan besar semenjak 9 April 2021 lalu. Sebelum masuk uji klinis, hingga proses produksi massal, tim peneliti akan mengamati vaksin secara mendalam agar mencegah efek samping berbahaya seperti pembekuan darah. Ketua BPOM mengatakan target uji klinis rampung pada kuartal 4 tahun 2021 dan diproduksi massal pada awal 2022. Sementara, untuk pengembangan vaksin merah putih yang berlangsung di Lembaga Biomolekuler Eijkman dengan PT Bio Farma, pemerintah menargetkan produksi massal bisa dilakukan pada semester 2 tahun 2022. Vaksin selanjutnya yang akan saya bahas adalah vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara juga merupakan vaksin yang dikembangkan di Indonesia hasil kerjasama antara Kementerian Kesehatan, RSUP Dr. Karyadi Semarang, dan Universitas Diponegoro. Vaksin Nusantara sudah menyelesaikan uji klinis tahap 1 dan mulai melakukan uji klinis tahap 2. Vaksin ini menggunakan pendekatan sel dendritik dan tidak memasukkan virus corona non-aktif ke tubuh penerima. Proses awal pemberian vaksin dilakukan dengan mengambil darah dari tubuh seorang subjek atau pasien. Selanjutnya, darah tersebut akan dibawa ke laboratorium untuk dipisahkan antara sel darah putih dan sel dendritik yang merupakan bagian dari sel darah putih yang berfungsi sebagai sel pertahanan. Sel dendritik ini kemudian akan dipertemukan dengan rekombinan antigen di laboratorium sehingga memiliki kemampuan untuk mengenali virus penyebab COVID-19 SARS-CoV-2. Namun, baru-baru ini ditetapkan bahwa pengembangan vaksin Nusantara yang diprakarsai oleh mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto dipahami sebagai bagian dari proses penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Sehingga segala proses tidak dapat ditetapkan sebagai uji klinis vaksin yang merupakan prasyarat pengeluaran izin edar vaksin oleh BPOM. Demikianlah review beberapa produk vaksin yang pernah ada di dalam pembahasan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk dijadikan sebagai pilihan program vaksinasi di Indonesia. Pada akhirnya, sekalipun program vaksin telah berjalan, kita harus tetap stay safe, stay healthy, dan stay wowsome. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan 5M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas.